Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Amelia Maharani, mahasiswi Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya. Dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai jumlah atau situs jumlah yang saya buat, mulai dari instalasi jumlah sampai nanti saya membuat situs atau web saya sendiri. Baik, yang pertama yaitu proses instalasi jumlah. Yang pertama kita buka di browser kita, ketikkan saja download jumlah. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu proses loading. Oh iya, karena sebelumnya kan sudah kita cek dulu versi PHP yang ada di yang saya miliki, dan juga requirement PHP yang ada di exam bagian apa aja. Nah, semuanya itu memenuhi standar yang sudah ditentukan. Nah, untuk itu versi PHP yang saya miliki adalah 8.0.28. jadi nanti kita bisa mengunduh jumlah yang versi 3.10.12. Nah, ini tadi kita masuk, kemudian ini jumlah 3.10.12, klik lihat file. Kemudian yang kita pilih adalah yang full package zip. Nah, kemudian ini kita klik dulu, kita pilih yang full package zip. Nah, kita klik download sekarang. Kita tunggu proses downloadnya. Kemudian setelah proses downloadnya selesai, kita masuk ke file manager, kita masuk ke download, kita cari hasil downloadan kita. Kemudian kita ekstrak. Kita tunggu proses ekstrak sampai selesai. Kemudian setelah proses ekstrak selesai, ini adalah hasilnya. Kemudian kita ganti namanya menjadi my jumlah. Kemudian kita kontrol X saja, lalu kita bawa ke local disk sem, yaitu htdocs, kita pastekan saja. Nah, setelah selesai, kita masuk ke browser, kita cari. Nah, ini dia, di sini sudah muncul. Kita registrasi terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah konfigurasi utama, nama situs. Kita akan membuat situs bernama Enjoy Blitar, dimana deskripsinya yaitu website ini memberikan informasi mengenai tempat wisata yang ada di kota dan di Kabupaten Blitar, memberikan informasi serta rekomendasi mengenai tempat wisata yang ada di kota dan di Kabupaten Blitar, di mana tujuan dibuatnya situs ini yaitu untuk memudahkan ketika ada orang yang ingin
datang ke Blitar, ingin berwisata ke Blitar, namun mereka bingung untuk berwisata kemana. Jadi website ini bisa menjadi rujukan bagi orang-orang yang ingin berwisata di Blitar untuk mencari rekomendasi-rekomendasi tempat wisata yang ada di Blitar. Nanti mulai dari wisata alam, wisata tempat bermain, dan masih banyak lagi tempat wisata yang ada di kota Blitar. Kemudian untuk akun email ini kita masukkan emailnya, nama penggunanya kita masukkan admin saja, kita sandingnya berikutnya. Nama pengguna ini root, kata sandingnya kita kosongi, nama databasenya my jumlah. Sudah, setelah itu kita klik berikutnya, kita pilih contoh data yang kedua, contoh data blok English. Ketika sudah, kemudian klik pasangkan. Saya itu hapus direktori pemasangan. Ini menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ketika seorang hacker ingin melakukan hack kepada website kita. Kemudian kita buka administratornya. Nah, ini dia, kita login menggunakan username dan password yang sudah kita buat. Ya, ini dia tampilan dari administrator Joomla. Kemudian setelah itu kita bisa melihat tampilan website kita, yaitu seperti ini. Ini adalah menu home atau tampilan awal dari website kita. Nah, kemudian kita kembali ke administrator. Nah, untuk menambahkan menu, kita bisa klik menu di sini, main menu, kemudian kita klik new. Kemudian kita akan membuat menu dengan judul wisata kota Blitar, dan kita select, kita single artikel, save and close. Kita harus mengisi kota Blitar. Kategori blog, kemudian kita save and close, kemudian kita save and close. Wisata Kota Blitar sudah ada di dalam menu utama. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan install template untuk website Joomla kita. Caranya yaitu manage, install, kemudian setelah itu kita pilih yang upload package file, kemudian kita klik kotak yang warna hijau. Nah, kemudian kita cari template yang sudah kita download, yaitu ini JA-Start ini. Kita tunggu prosesnya. Kemudian setelah proses upload template JA-Start-nya sudah berhasil, kemudian kita kembali lagi untuk mengupload ini.
pluginnya, yaitu T4 System Plugin. Kita open, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian setelah terinstall, kita bisa ke extension, template, kita lihat stylenya. Nah, di sini sudah ada JSTAG-nya. Kalau kita mau membuat halaman website kita dengan template atau tema JSTAG ini, kita bisa bintang di sini. Setelah itu kita pergi ke website, kita reload. Nah, untuk tampilannya sudah berubah menjadi tema dari JSTAG. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan menu-menu dan artikel lain ke dalam website kita. Setelah itu kita mau menambahkan menu kembali ke dalam website kita. Kita klik menu, kita klik main menu. Kemudian kita mau menambahkan submenu. Kan kita tadi sudah mendapatkan menu wisata Kota Blitar. Nah, sekarang kita mau menambahkan submenu dari wisata Kota Blitar yang tadi kan sudah kita buat, yaitu wisata alam. Yang selanjutnya yaitu kita buat lagi wisata lain di Kota Blitar. Kemudian kita select menu item type-nya, artikel, kita pilih yang project list, kemudian kita select, kita pilih wisata, salah, kita create kategori yaitu wisata lain. Dan kita save and close. Menunya ini di main menu. Nah, parent itemnya ini kita taruh di wisata Kota Blitar. Kemudian kita save and close. Kita kembali ke website kita reload, kita lihat. Nah, kemudian submenu yang sudah kita buat tadi akan muncul di sini, wisata lain di Kota Blitar. Nah, ini masih kosong karena kita belum memasukkan konten. Kemudian kita akan memasukkan konten ke dalam submenu yang sudah kita buat tadi. Kita pergi ke konten, kita masuk ke artikel, kita klik new. Setelah itu kita klik Taman Kebun Rojo. Kemudian kita masukkan kontennya, kita ambil, saya mengambil kontennya dari website yang pernah saya buat dulu. Kita cari, kita copy paste saja. Sudah. Setelah itu untuk kategorinya kita masukkan kita pilih yang wisata lain di Kota Blitar. Kemudian untuk aksesnya jangan lupa itu publik dan statusnya harus publish. Setelah sudah, kemudian kita save and close. Kemudian kita lihat kembali di website kita reload dulu. Mungkin ini karena ada kesalahan, kita kembali lagi ke menu, main menu. Kemudian kita setting lagi untuk settingan kategori ininya, kita samakan dengan yang di sini. Kita klik, kita ganti dengan, kita edit,
sudah muncul. Nah, ini kontennya sudah muncul. Nah, kita selanjutnya kita mau menambahkan artikel-artikel lain di menu-menu, di submenu-menu yang sudah kita buat. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan proses embed video ke dalam konten yang sudah kita buat. Yang tahap pertama yaitu kita ke sistem global configuration, kemudian ini kan yang awalnya editor DMCE, kemudian kita ganti ke editor non. Kalau sudah, kita save and close. Kemudian kita ke konten, artikel, kita pilih artikel yang akan kita masukkan video. Misalnya ini, kita klik. Kemudian kita ke TikTok untuk mendapatkan link dari video yang akan kita embed ke Joomla kita. Nah, paling atas kita salin kode, kemudian kita kembali, kita pastekan di sini, kemudian kita save and close. Kita beralih ke website kita reload, kita lihat. Nah, ini dia videonya sudah masuk. Lalu kemudian saya akan melakukan kustomisasi pada template yang sudah saya gunakan. Caranya yaitu extension, kemudian template, style, kemudian kita masuk ke CA Style Default ini. Setelah itu kita pilih ini site setting, tipografi. Nah, ini bisa kita pilih fontnya. Kenapa saya memilih font Adamania? Karena font ini terlihat lebih tegas dan jelas, supaya konten yang ada di dalam website kita itu mudah untuk dibaca oleh pengguna. Setelah itu untuk headingnya kita gunakan juga Adamina, kita select font. Setelah itu kita save. Kemudian kita lihat pada website kita reload apakah bentuk fontnya berubah. Nah, ini bentuk fontnya sudah berubah sesuai dengan yang kita ganti tadi.
tulisannya terlihat lebih besar dan lebih jelas dan lebih mudah untuk dibaca ketika pengguna mengunjungi website kita. Kemudian kembali lagi ke menu untuk kustomisasi. Theme colornya ini kita gunakan yang default saja, yaitu biru, karena sudah sesuai dengan website yang saya gunakan, sudah sesuai dengan tema yang website saya gunakan, yaitu temanya tentang wisata. Jika warnanya biru itu terlihat lebih cocok dan terlihat lebih netral. Selanjutnya save. Konten-konten yang ada di website yang saya buat ini nanti tujuannya yaitu untuk memberikan rekomendasi kepada orang-orang yang ingin berwisata di Blitar, mengenai ingin mencari tempat wisata yang bisa mereka kunjungi ketika di Blitar. Ketika mereka kebingungan ingin mencari tempat wisata, mereka bisa mengunjungi website ini untuk melihat tempat-tempat rekomendasi tempat wisata yang ada di kota Blitar. Baiklah, kemudian di sini kita akan melanjutkan ke tahap hosting. Pertama yang bisa kita siapkan yaitu kita buka file manager kita masuk ke local disk C, kemudian di SAM, htdocs, kemudian pada folder jumlah kita. Nah, ini kita copy saja, kemudian kita bawa ke D, kita paste, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Selanjutnya setelah proses copy paste selesai, kemudian kita ubah folder my jumlah ini menjadi format zip. Kita kompres to zip file, kemudian kita tunggu prosesnya sampai selesai. Berikut ini adalah hasil file zip dari folder jumlah kita tadi. Nah, selanjutnya yaitu kita buka phpMyAdmin. Kemudian kita cari database jumlah kita, ini my jumlah ini. Setelah itu kita ekspor, kita klik ekspor, kemudian ekspor, kita tunggu proses ekspor selesai. Kemudian setelah proses ekspor selesai, kita lihat filenya apakah sudah masuk di downloadan kita. Nah, ini dia hasil ekspor database kita tadi. Kemudian sekarang kita ke Niaga Hoster untuk melakukan proses hosting website kita. Yang pertama yaitu kita buat dulu subdomain kita. Dan kita klik custom folder, kita create. Nah, setelah selesai, kita lihat apakah sudah masuk. Nah, ini
sudah ada domain kita, subdomain kita. Kemudian kita ke dashboard, ke file manager. Kemudian kita lihat di public HTML, kita cari nama kita tadi. Nah, ini dia sudah masuk. Kemudian selanjutnya yaitu kita membuat database. Untuk membuat database, kita klik database yang ada di sebelah kiri ini, kita klik, kemudian kita klik manajemen. Nah, kemudian kita isi di sini nama database-nya. Kita isikan password. Kemudian kita create. Nah, database sudah sukses dibuat. Nah, ini akan muncul di sini. Setelah itu kita enter phpMyAdmin. Kemudian kita impor file SQL yang sudah kita download tadi. Nah, ini kita klik choose file, kemudian kita pilih file yang sudah kita download tadi, kita open, kemudian kita import. Nah, sudah selesai, kita lihat di sini. Nah, sudah masuk. Kemudian setelah selesai kita kembali ke Niaga Hoster, ke dashboard, kemudian masuk ke file manager. Kita tunggu. Kita klik public HTML, kita cari nama kita. Ini. Kemudian kita upload file jumlah kita yang sudah kita jadikan dalam bentuk zip tadi. Kita tunggu proses loading. Setelah proses loading selesai, kemudian kita klik upload yang di sini. Kita klik file, kemudian kita pilih file yang kita pilih folder yang sudah kita download tadi di my jumlah. Ini yang kita open. Kita tunggu proses uploadnya selesai. Kemudian klik my jumlah. Kita Ctrl A. Kita klik kanan, kemudian move file. Kita pilih yang paling atas. Kita pilih kemudian yang paling atas lagi. Kemudian kita pilih paling. Kita cari nama kita. Kita cari nama kita. Ini. Kemudian kita klik configuration, kita klik kanan, klik permission. Owner yang write sama execute ini kita centang, kemudian kita update. Setelah itu kita klik dua configuration. Nah, setelah sudah muncul, kemudian kita pergi ke kolom 17, 18, 19. Nah, untuk user ini kita ganti dengan user yang ada di database. Caranya yaitu kita klik database, kembali ke Niaga Hoster tadi, klik database, kemudian klik database ini, kemudian manajemen. Setelah itu ini nama kita, ini usernya, ini kita copy, kita paste di sini. Setelah itu database-nya juga
Kemudian kita masukkan password. Setelah itu kita save sampai muncul tanda centang, kemudian kita close saja. Setelah itu kita kembali ke Niaga Hoster, kita buka domain, kita klik subdomain, kemudian kita cari domain milik kita. Ini kita copy, kemudian kita masuk ke browser, kita Ctrl V, kita buka portal kita. Kemudian inilah tampilan dari portal kita yang sudah berhasil kita hosting atau kita online kan. Sekian penjelasan dari website yang saya buat, mulai dari instalasi dan penjelasan mengenai isi-isi dari website saya sampai pada proses hosting. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.